Oke, teman-teman semua ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman, sahabat orang tua, teman-teman guru, ataupun teman-teman siswa ini dalam keadaan yang sehat, ya, tidak kurang satu apapun. Kita kembali lagi teman-teman bertemu dengan Bedah Belajar dalam video pembelajaran sharing kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas berita update yang masih terkait dengan pendidikan. Nah, judul dari video kita kali ini adalah kekuatan inklusivitas mengatasi kasus bullying dan gagalnya sekolah dalam menerapkannya. Disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi konten ini dibuat bukan untuk membela atau mencari siapa yang benar dan salah dalam kasus yang disebutkan. Tujuannya adalah untuk merefleksikan kasus tersebut dan menelisiknya melalui tinjauan lebih dalam terhadap teori dan penerapannya. Kami berharap dapat belajar dari kasus ini agar tidak terulang di masa depan. Selain itu, kami ingin menyatakan empati yang mendalam terhadap siswa yang mengalami bullying dan juga memberikan dukungan kepada satuan pendidikan yang mengalami situasi tersebut. Kami berharap masalah ini dapat segera ditangani dengan baik. Sebuah rumah sebagai analogi, kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, maka akan rapuh dan rentan runtuh saat badai datang. Ini juga yang terjadi pada sekolah yang tidak menerapkan konsep inklusif. Ia tidak memiliki fondasi yang kokoh untuk melindungi siswa dari bahaya seperti bullying. Sehingga situasi yang tidak diinginkan terjadi, seperti aksi membakar sekolah oleh siswa yang terbuli. Sekolah tidak memiliki sistem yang memadai untuk mencegah atau menangani masalah tersebut dengan efektif. Nah, apakah ini salahnya orang dewasa atau orang dewasalah yang patut disalahkan atas kejadian ini? Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab dalam situasi tersebut. Mari kita lihat dari perspektif berikut ini. Anak kita tahu yang masih dalam posisi siswa, pelajar adalah anak-anak yang sedang dalam tahapan perkembangan. Kadang mereka berbuat salah, kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan secara panjang dan dianalisa dampak ke depannya terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Maka dari itu, orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pengajaran, disiplin yang tepat agar anak dapat belajar dari kesalahan mereka. Nah, bukan hanya orang dewasa, tapi juga lingkungan. Ini menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus-kasus seperti bullying. Ya. Bagaimana orang dewasa juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif dan memberikan arahan yang tepat kepada anak sehingga tercipta lingkungan yang aman bagi semua, ya, termasuk anak. Nah, faktor berikutnya, sebagai orang-orang yang dewasa di sekitar anak-anak, tuntutannya adalah memahami setiap anak, kesadaran kita ya orang dewasa, kesadaran setiap orang dewasa bahwa tindakan anak ini adalah tanggung jawab bersama dan memainkan peranan dalam membantu anak memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang menjadi pembahasan pokok kita di dalam video ini. Ya, jadi siswa yang membakar sekolah, kepala sekolahnya punya statement bahwa siswa tersebut caper, ya, sehingga melakukan aksi nekat membakar sekolahnya.
Jadi sering dibully teman dan guru disebutnya caper. Nah, bagaimana komentar-komentar netizen terhadap statement dari kepala sekolah? Nah, ini berikut teman-teman beberapa statement balasan dari netizen. Ya, teman-teman mungkin sudah juga membaca ini, jadi kita nggak perlu membaca lagi gitu ya. Yang artinya menyayangkan, garis besarnya adalah menyayangkan statement yang terucap dari kepala sekolah, gitu ya. Nah, tanggung jawab orang dewasa sebagai kepala sekolah melindungi kesehatan dan keselamatan siswa serta mempromosikan kesehatan mental mereka. Ya, sekali lagi, kita bukan untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi belajar dari kasus ini untuk kita berkaca, untuk melakukan langkah-langkah seperti apa sebagai pencegahan di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, kepala sekolah juga sebaiknya bekerja sama dengan tim pendidikan, ahli kesehatan mental untuk menyelidiki masalah tersebut dan menawarkan bantuan yang diperlukan kepada siswa tersebut. Nah, alih-alih mengeluarkan statement seolah-olah siswa pembakar sekolah lah yang bersalah, gitu ya. Kesannya seperti itu. Berikutnya, teman-teman semua, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengabaikan tindakan ekstrim yang dilakukan oleh siswa dan mengklaim bahwa siswa mencari perhatian. Nah, ini sebenarnya sudah mengabaikan kebutuhan dan tanggung jawab sekolah secara lembaga untuk melindungi siswa serta memberikan pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Adalah upaya menciptakan lingkungan sekolah yang mengakomodasi keberagaman siswa, termasuk dalam hal pelindungan terhadap bullying dan perhatian terhadap kesehatan mental. Apa aja poin-poin pentingnya? Yang pertama, penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga menolak tindakan yang merendahkan atau merugikan siswa berdasarkan perbedaan mereka, termasuk di dalamnya melindungi siswa yang menjadi sasaran bullying. Poin yang selanjutnya adalah partisipasi aktif. Jadi memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu-isu seperti bullying, memperhatikan pengalaman siswa, memperhatikan saran serta masukan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan program anti-bullying. Konteksnya bullying. Ini konteksnya bisa macam-macam, artinya inklusi adalah mengajak sebesar-besarnya partisipasi aktif dari siswa dan kita menghargai pendapat, ide mereka. Poin berikutnya, dukungan dan aksesibilitas. Jadi siswa ini memiliki akses yang sama terhadap dukungan, sumber daya, dan bimbingan yang mereka butuhkan. Jadi memberikan bantuan, perlindungan kepada siswa yang menjadi korban, serta memberikan pemahaman serta juga pelatihan kepada siswa dan staf tentang cara mengidentifikasi, mencegah, menangani kasus bullying. Jadi tidak hanya berhenti pada siswanya saja, korbannya saja, tapi kesadaran kita sebagai unsur dari pendidikan, baik itu guru, staf, pengajar, nah ini juga dilatih gitu ya, untuk bisa punya kompetensi, punya kesadaran. Ini pentingnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngomongin tadi kesadaran, pentingnya kenapa kita harus terus melatih diri, melatih organisasi, terlebih lagi sekolah. Ini kan organisasi belajar. Ya harus juga orang-orang di dalamnya yang bekerja di dalam lembaga pendidikan itu juga orang-orang yang mempromosikan sebagai pembelajar seumur hidup, yang artinya mereka suka belajar, mereka suka berlatih, mereka suka mengupdate diri mereka sendiri gitu. Nah, dengan mengintegrasikan pendidikan dan kesadaran tentang isu seperti bullying
ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, menghormati perbedaan, membangun keterampilan sosial, dan emosi yang positif, meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari bullying terhadap kesehatan mental. Terakhir teman-teman, sebelum kita akhirin video ini, jangan biarkan kegagalan dalam menerapkan inklusivitas menjadi bahan bakar yang menghidupkan kobaran api di sekolah. Mari sama-sama membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari bully. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu, sampai jumpa lagi bersama Bedah Belajar.